Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube. Oke, balik lagi di kontennya Filosofi Kopi dari channelnya Temon 336. Yep. Dan di Filosofi Kopi kali ini kita lagi ada di Jalan Kiai Haji Lukmanul Hakim. Tepatnya di belakang salah satu mall terbesar di Kota Tasikmalaya, Asia Plaza. Dan sekarang kita lagi ada di salah satu tempat nongkrong, tempat ngopi, yang pastinya tempat ngopi karena yang akan kita bahas yaitu tentang kopi. Oh ya, tadi belum dikasih tahu, belum tamat ya, belum tamat. Ya, silakan Pak, dilanjut Pak, dilanjut Pak, silakan. Sekarang kita lagi ada di tempatnya The Gun Cafe ya. Ya itulah. Iya, The Gun Cafe, THEGAN, The Gun. Kita ada di The Gun Cafe ini. Seperti yang tadi dibilang sama Bapak yang ganteng ini, kita ini The Gun Cafe ini ada di salah satu dekat sekali dengan salah satu mall di Kota Tasikmalaya, yaitu Asia Plaza. Pasti semua sudah tahu dong Asia Plaza ya. Pasti orang Tasik tahu lah ya. Ya, pasti. Bapak tahu Pak? Pastilah tahu. Dan yang tepatnya di belakangnya ya. Belakangnya. Parkiran belakang lah. Lewat parkiran. Itu. Oke. Nah, dan kita bakal tahu tentang kafe ini sebelumnya. Lihat ini dulu. Di sini kita sudah bareng-bareng dengan pemilik kafe di salah satu kafe di Kota Tasikmalaya, dan kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih sama pemiliknya. Dengan siapa? Yusuf. Ya. Panggilnya Kang, Bang, atau apa nih? Bebas aja ya. Oke. Kak Yusuf nih. Akang aja deh. Akang aja. Oke deh. Kita panggil Kang Yusuf ya. Kang Yusuf, sebenarnya kafe ini namanya apa nih? Namanya The Gun. The Gun. DTHEGAN. Oke, The Gun ya. Oke, diambil dari The Gun. Kata The Gun. Oke, kalau kata The Gun berarti identik dengan dawagan dong, Bahasa Sunda ya. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya konsep kafe ini seperti apa? Terus kenapa pemilihan katanya The Gun nggak yang lain gitu? Sebenarnya ngambil kata The Gun itu ya emang dari kelapa, dari dawagan gitu, karena kita menu utamanya di sini kelapa. Oke. Juga mungkin ada arti lain The Gun. Jadi the itu kan kata menunjukkan seseorang, gunnya mungkin bisa juragan atau apa. Oke. Ini agan-agan juga nih ya. Masih muda tapi udah wah hebat deh. Di sini juga ada tersedia menu kopi juga ya? Kopi ada. Oke, kopi ada. Untuk menu kopinya nih ada apa aja sih? Kita di sini baru ada V60, terus ada cafe latte, ada Vietnam drip, terus yang ada di kita itu yang mungkin beda dari yang lain namanya Cappuccino The Gun. Oke, wajib dicoba nanti ya, kita coba Cappuccino The Gun ya. Cappuccino The Gun. Tersedia dong ya? Ada. Oke, ada ya. Nanti kita cobain ya. Nah, untuk kafe ini sendiri bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Bukanya dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Oke. Cuman hari Minggu libur. Oh, hari Minggu libur sayangnya. Yang buat mau hari Minggu ke sini tutup ya. Oke, sebenarnya kafe ini udah berdiri berapa lama atau masih dalam tahap apa? Sebetulnya kalau buka udah hampir 2 bulan. Cuma emang kehitung lama sih, masih bisa dibilang masih soft opening. Mungkin kita ke depannya masih ada yang perlu dibenahi lagi. Oke. Ini sebenarnya masih soft opening di sini, tapi kalau misalkan kalian udah datang ke sini, kalau menurut gue sendiri sih udah lumayan nyaman lah. Nanti kita review bagaimana tempat di sini, bagaimana rasa di sini, dan juga bagaimana harga yang ada di sini tentunya ya. Nah, pertanyaan terakhir deh, kenapa sih yang nonton wajib atau kenapa harus ke sini sih gitu? Yang pertama, tempat kita enak. Ya, tempatnya nyaman. Di tengah kota, cuma kita punya pemandangan sawah. Oke. Masih ya sebelah sana kan masih masih mall, ya, masih ada, tapi
kita punya pemandangan yang jelas. Kita juga punya menu yang gak kalah sama yang lain. Oke, jadi wajib datang ke sini lah. Tapi nanti kita juga bakal review dong bagaimana tempat di sini menurut pandangan kita dan partner gue nanti yang ada di sini ya. Terus juga kita bakal nyobain rasanya seperti apa dan nantikan video-video selanjutnya ya. Bye. Oke, dan barusan kita wawancara terlebih dahulu ke pemilik dari kafe Degan ini ya. Kita udah tanya-tanya ya tadi tentang sejarah kafe ini dan juga kapan bukanya, dan yang paling penting adalah menu spesial yang ada di sini. Menu khas dari Degan Cafe ini. Dan tadi satu wawancara dikasih tahu kalau menu yang berbeda ya, yang tidak ada di tempat dari lain. Tempat yang lain yaitu cappuccino Degan gitu. Dan kalau kalian mau tahu ini dia cappuccino Degan. Oke, nanti kita akan review bagaimana rasanya dan bagaimana harganya, tentu dengan tempat di sini. Nah, seperti yang biasa kita lakukan, kita sudah pesan beberapa menu di sini. Yang pertama, yang pastinya tadi menu khas dari Degan Cafe ini yaitu cappuccino Degan. Dan seperti biasa di filosofi kopi, wajib ada kopi dong. Ini Vietnam drip. Dan makanan tentu adalah kalau aku sih pesen roti bakar. Roti bakar karena kayaknya gitu kopi sama roti itu emang cocok kayaknya di lidah aku. Tapi yang apalagi cuaca di Tasik sekarang lagi musim hujan. Dan barusan juga kita berangkat ke sini tuh agak sedikit gerimis-gerimis manja. Nah, karena di sini hujan dan suasananya dingin, ini paling pas kalau hujan dan dingin itu temennya ini nih. Mie instan. Iya, meskipun dengan kopi tapi mie-nya ini karena dinginnya suasana di sini ya pas lah. Makanan favorit segala cuaca sih sebenarnya, itu tergantung perut kita gitu. Bahkan bukan segala cuaca, Pak. AdSense belum turun ini Mas. Mau kita langsung review aja Pak? Langsung review aja Pak, silahkan. Yang harus kalian tahu dulu nih, cappuccino Degan ini campuran dari cappuccino dengan kalau dari Sunda itu deugan ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda kalian. Bukan momo muda, Pak. Iya, kelapa muda. Iya. Kayaknya Bapak semangat karena momo muda, Pak. Bukan ya? Masih penasaran kenapa bersemangat ya? Dari aku sendiri sih untuk cappuccino Degan ini kirain cappuccino dicampur sama santan, yang penting ada aroma kopinya, ada aroma dari kelapanya. Gitu. Tapi ini berbeda karena ini cappuccino dicampur dengan kelapanya langsung. Langsung ada kelapanya ya? Oh, ternyata ada kelapanya juga. Oh. Mau kita langsung coba dulu. Silahkan. Dan ini versi bukan versi sih, ya emang disajinya dingin ya. Kayaknya kalau yang hot gak ada ya. Yang hot beda lagi Pak. Beda lagi. Kita coba dulu ya. Silahkan Pak. Minyak dulu aja. Itu kan baru minumannya, baru cappuccino. Sekarang kita coba Degan. Lihat apa? Saya lagi lihat menu Pak. Gimana Pak rasanya Pak? Oke, untuk rasanya yang pertama saat aku nyoba cappuccino Degan ini yang pasti sangat seger banget gitu karena ini dingin. Yang kedua itu kesan pertama dingin ditambah dengan air. Kemudian untuk rasanya dari cappuccino terus perpaduannya ini kalau menurut aku sih pas banget gitu ya. Soalnya si cappuccino-nya gak terlalu mencolok, terus kemudian si kelapa mudanya juga gak terlalu mencolok ya. Kayaknya sih persatuan si antara kelapa muda dengan si cappuccino ini. Kelapa muda mencolok. Apa ini Bang? Kalau kalian mendengar
motor yang sangat berisik. Jadi mohon dimaklum ya karena ini emang benar-benar di pinggir jalan raya. Ini di belakang kamera ini jalan raya biasa. Jadi yang lalu lalang kendaraan jalan itu raya, Pak. Iya, jalan raya. Bukan jalan biasa. Iya. Kalau jalan biasa ya jalan kaki, Pak. Jalan biasa. Iya, maaf sebelum lanjut fokus ke konten. Oke, fokus ke konten. Yang kedua saya pilih karena filosofi kopi ya, tentu kopi lah, Vietnam Drip. Nah ini Vietnam Dripnya dengan biji kopi dari Taraju. Jadi biji kopi Taraju. Saya terasa mengingat sesuatu dari Bapak. Itu masih tetangga dari tempat saya berasal. Aduh, jadi ingat kampung halaman dong, ya, Pak. Kalau aku kan dari Sodong Hilir. Nah, Sodong Hilir itu punya teman atau punya tetangga Taraju. Nah, biasanya Taraju itu identik dengan tehnya ya, tapi sekarang kita Taraju itu punya ada kopinya juga. Saya baru dengar ini kopinya dari mana tadi bilang Taraju. Wow, ternyata kopi punya Taraju ya. Aku juga yang emang tetangga dari Taraju baru tahu kalau dari Taraju itu ada kopi. Kita cobain aja langsung lah. Nyobain sendok. Iya. Yang wajib pertama dicoba itu sendoknya. Rasa sendoknya seperti apa? Nah, baru kopinya. Sepertinya dirasa-rasa terlebih dahulu. Gimana? Kalau menurut Bapak dari kopinya itu sendiri Robusta kah atau Arabica kah? Aduh, oh my god. sepertinya saya harus bertanya pada suhu nih. Apa bedanya Robusta dan Arabica sebenarnya? Aduh, sebenarnya sih kita menikmati kopi itu dengan keterbatasan kita, dengan lidah awam kita, pengetahuan kita tentang kopi. Tapi sedikit-sedikit kita belajar tentang kopi ya. Seenggaknya kalau jenis kopinya sih kita harus tahu lah. Gitu. Untuk Vietnam Drip yang kita pesan ini sebenarnya udah beberapa kali pesan beberapa menu yang sama Vietnam Drip. Nah kalau yang ini perbedaannya dia lebih strong ke kopinya. Jadi itu kan kita campur dengan creamer ya. Ada yang takarannya lebih manis, lebih ke creamernya, kopinya kalah. Ya. Kalau yang ini dia lebih strong, kopinya dia lebih kerasa, pahitnya lebih kerasa, creamernya agak sedikit kalah. Nanti Bapak biasalah. Kalau kalian kurang suka dengan yang kurang manis, ya boleh minta lagi creamer. Tambah harga paling. Enggak Pak, di sini baik loh Pak. Enggak baik. Kecuali Bapak aja yang baik. Kita bisa request kok tingkat kemanisan yang kita mau, tinggal langsung pesan. Ih, ada iklan di belakang. Oh ya, untuk penjelasan kita tadi, ya mungkin kalau kita punya salah ataupun ada salah dari kata-kata yang kita jelasin tadi, silahkan kalian boleh kritik juga di kolom komentar ya. Dan itu bakalan jadi perbaikan buat kita nanti ke depan. Kita juga sebenarnya lebih ke belajar sambil merasakan kopi mana yang enak. Jadi buat kalian semuanya yang masih punya referensi tempat atau juga kafe yang pengen kita kunjungi, yang kalian recommended buat kita datangi, ya silakan tulis di kolom komentar. Ya, dan kita juga selalu ingatkan ya di tiap video kalau kita itu menikmati kopi bukan karena emang kita tahu tentang kopi, tapi karena kita menikmati kopi itu dengan keterbatasan kita ya, menikmati dengan lidah yang awam tentang kopi, tapi kita seenggaknya bisa menikmati gitu dari kopi itu sendiri. Ya, walaupun kita kurang ngerti sih dengan kopi. Yang paling penting kita juga selalu sedikit mengambil pelajaran tentang filosofi tentang kopi lah. Dulu juga di video pertama kita ya tentang kopi juga, dulu kita pesen kopi yang emang benar-benar pahit, dan itu kopi pertama yang kita coba. Dan sama sekali kita nyoba kopi yang pahit itu agak aneh di lidah. Tapi setelah kesini dengan berjalannya waktu kita sering mencoba kopi, justru tingkat kopi yang pahit itu menjadi terasa nikmat gitu di lidah kita.
di lidah kita. Gak tahu karena apa ya, mungkin karena udah terbiasa dengan rasa kopi, tapi sebenarnya kita gak paham ya sekali ini, gak ngerti tentang kopi, tapi kita bisa menikmati dari kopi itu sendiri. Pak, saya mau tanya nih, dari tadi Bapak tuh semangat, terus sebenarnya ada apa sih Pak? Tuh Edsen. Ada channel baru ya Pak ya? Enggak, masih belum berkembang lah. Ya, jangan lupa untuk kalian semua subscribe-nya di channel aku di Codet 19. Oke, Channel transformasi baru. lagi. Iya, channel yang ditransformasi. Sabar Pak, sabar, Ya, sabar. Udah kendaraan lagi. Kita langsung tadi, kita belum review tentang makanan yang kita pesan. Kita Bapak nggak mau promosi channel Bapak di sini Pak? udahlah, fokus satu ini aja lah. Yang mau subscribe silahkan subscribe silakan. di channelnya Codet 19. Ya. Codet Codet 19. 19. Oke. Nanti untuk penjelasan Codet 19 nanti ada di channelnya. Kenapa Codet 19? Ya, nanti. Oke. Kita langsung review untuk makanan yang kita pesan. Tadi kita pesan roti bakar dan bisa kalian lihat di sini di depanku udah ada roti bakar dan kita akan review. Oke. Untuk penampilannya kita, untuk perlengkapan untuk makan roti bakar ini kita mendapatkan 1 sendok dan 1 garpu. Gak penting ya. Gak penting. Saking semangatnya Pak ya. Aduh, silakan Pak. Ya, kita langsung coba aja lah. Langsung coba. Ya. Untuk penampilannya sih oke banget ini. Oke ya. Kalau di apa ya? Video sebelumnya pisang ya. Kalau yang kemarin pisang ya. Ini Banana. banana treat. Ya. Treat. Kalau ini kita pesen roti. Kalau untuk rasa dari roti bakar ini sebenarnya gak jauh beda dengan rasa roti bakar yang lainnya. Karena mungkin emang kebanyakan roti bakar juga olahannya seperti ini, tapi biasanya yang membedakannya itu dari penampilan. Penampilan yang paling penting penampilannya. Dan juga besar kecilnya Pak. Kalau ini porsi jumbo banget nih. Kalau kalian lapar, boleh kesini pesen rotinya aja juga kalian pasti kenyang. Lihat Bapaknya. Ya. Dan untuk rasanya itu perpaduan antara rotinya kemudian dengan mezesnya, mesesnya, jadi pas banget gitu, nggak terlalu manis, nggak terlalu over manis gitu Pak. ya pokoknya nggak terlalu over manis dan nggak terlalu rasa rotinya yang pasti balance banget gitu antara roti sama si ininya si seresnya. Oke, siap. Lanjut. Kalau aku sih ya biasalah makanan yang paling favorit. Kalau Bapak mungkin pernah nyobain ya Pak ya? Sering. Maksudnya tuh Bapak stok di apartemen ya Pak ya, di apartemen nyetok 1 dus. Ya ini adalah teman segala cuaca, nggak perlu direview rasanya pasti semua udah pada tahu, tapi ini aromanya yang selalu bikin menggoda. Ditambah toppingnya itu pakai cabai, bukan cabai. Cabai Pak, ini ada cabai rawitnya, mau Pak? Bahaya. Sebenarnya kalau mau review rasa mie sih tergantung selera kita ya. Kalau misalkan kita ingin bumbu mie-nya itu lebih terasa ya mungkin kita nambahin airnya sedikit. Dan kalau kalian kurang ingin menikmati mie-nya itu dengan si rasa bumbunya itu tidak terlalu terasa ya kalian nambahin airnya yang banyak gitu. Faedah Pak. Faedah Bang. Ya itulah kalau review untuk makanan ya. Jadi kita mau ngabisin dulu makanan yang ada di sini. Nanti kita berfilosofi tentang kopi. Dan sebelumnya juga kita tadi kayaknya belum review dari tempatnya. Oh iya tempatnya. Selalu lupa ya. Malah langsung ke makanan dan minuman yang kita pesen. Sementara tempatnya kita melupakannya. Mungkin karena saking semangatnya untuk mencoba
menu khas dari Degan Cafe ini. Oke. Mau makan dulu apa kita review dulu lagi? Review dulu sebentar deh sebelum kita itu ya. Nah, kita berada di kafe yang kalau gue rasa sih berbeda dari kafe-kafe yang udah kita datengin ya. Ya. Kalau sebelumnya kita ada indoor dan outdoor. Nah, kalau Bapak nih, menurut Bapak, ini konsepnya indoor atau outdoor, Pak? Kalau untuk konsepnya, kalau yang kurasain di tempat ini sebenarnya perpaduan antara outdoor dan indoor. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa kalian lihat sendiri, kalau kita bilang di sini di outdoor, karena emang lokasinya itu kita berada seperti di luar ya, karena ini cuma dibatasi dengan pagarnya aja, terus di atasnya ditutup supaya gak kena panas dan kena hujan. Seperti itu kan. Kalau yang lain di indoornya itu emang full ya, full gak ada, berada di dalam ruangan, gak ada atap gitu. Tapi kalau ini disebut outdoor juga bisa gitu, karena di sini emang kita berada di luar dan pemandangan yang kita dapat di tempat ini langsung ke jalan raya, terus di belakang kita juga ada persawahan gitu. Jadi sebenarnya konsep awalnya ini outdoor, Pak, sebenarnya karena konsepnya itu kita perpaduan antara kota dan juga pedesaan. Kenapa kota dan pedesaan? Kalau kita lihat di belakang kan ada mall gede tuh. Ya, mall gede banget. Ada bangunan tinggi-tinggi, tapi di depannya, pas di depannya itu hamparan sawah. Jadi kalau orang-orang yang sumpek dengan pemandangan kota ya, kota dengan kemacetan kota, kayaknya buat mendinginkan suasana otak kalian itu cocok banget di sini. Sambil lihat persawahan gitu. Apalagi kalau musim panen mungkin ya kita lihat orang-orang yang gue curiga nih, kenapa nih orangnya stres nih Bapak nih kayaknya nih. Aduh. Ya seperti itu. Kalau untuk tempat ini yang pasti oke lah. Oke banget. Oke banget. Kalau gue rasa berbeda lah dari tempat-tempat yang lain, punya ciri khas tersendiri. Itu yang paling good kalau menurut. Baik, itu untuk review dari tempat dan makanan dan minuman yang kita pesan, dan kita sekarang akan habisin dulu dari makanan dan minuman yang kita pesankan. Oke, untuk filosofi kali ini, sesempurna apapun kopi yang kamu buat, kopi tetaplah kopi. Dia punya sisi pahit yang tak mungkin dihilangkan. Sama seperti hidup ini. Tak selamanya hidup itu manis, dan tak selamanya yang pahit itu tidak nikmat. Asik. Seperti itulah rasa kopi. Jadi, seruput aja. Oke, di filosofi kali ini kita sudah mereview semuanya, dari mulai tempat yang kita kunjungi, kemudian dari minuman dan makanan yang kita pesan tadi, dan bisa dilihat kita udah menghabiskan semua yang kita pesan tadi. Kita kekurangan satu sih sebenarnya, kita belum review harganya. Ya, review harganya. Tapi basically di sini lumayan lah, lebih murah dari kafe-kafe yang lain. Itu aja. Clue-nya itu aja. Jadi lebih murah, itu aja. Tapi untuk makanannya sih good lah. Oke, mungkin terima kasih bagi kalian semua yang udah mau nonton sejauh ini. Selama ini terima kasih banget. Dan yang pasti kita minta maaf ya untuk pembahasan kita tadi. Mungkin ada yang tidak sesuaikah ataupun ada yang kurang tepatkah dari apa yang kita omongin tadi, ya mohon maaf. Dan kita juga menerima kritik dan saran dari kalian semua. Silakan tulis di kolom kritik dan komentar. saran itu membangun. Jadi silakan, dan jangan lupa untuk kalian semuanya ingat selalu untuk subscribe channel Temon 336 dan juga jangan lupa juga di subscribe channel baru aku yang baru dirombak. Namanya menjadi Codet 19. Codet 19. Nantikan tentang Codet 19 ini. Kenapa harus Codet 19? Nantikan di channelnya. See you next video and say goodbye.